Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ani Interdiana Chandrasari, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Salma Rosatunada. Di sini saya didampingi oleh rekan saya yaitu Anggi Puspitasari dan juga Rasi Lisnawati. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sekolah dan juga guru penggerak. Halo, saya Resi Snawati. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sekolah. Sekolah berperan sebagai lembaga pendidikan formal merupakan sebuah satuan pendidikan yang dirancang agar dapat membentuk manusia yang berkarakter dan berkepribadian dengan tujuan utama, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada pengertian sekolah penggerak. Jadi, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi kognitif, yaitu literasi dan numerasi, serta non-kognitif, yaitu atau yang disebut karakter, menurut Firdaus Syafi'i di tahun 2021. Jadi, program Sekolah Penggerak adalah upaya dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, memiliki kepedulian dan berkepribadian melalui terbentuknya pelajar Pancasila. Selanjutnya ada intervensi sekolah penggerak. Jadi program pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan melalui pelatihan kepala sekolah dan guru, penerapan kurikulum berbasis kompetensi, serta penggunaan teknologi. Jadi program ini berfokus pada pengembangan pengembangan sekolah agar dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung profil belajar Pancasila. Yang pertama ada pendampingan konsultatif dan asimetris. Jadi ini tuh pendekatan dalam program pendidikan di mana pendampingan dilakukan secara fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap sekolah. Juga ada konsultatif, berarti pendampingan diberikan melalui dialog dan saran, sementara asimetris menunjukkan bahwa dukungan tidak seragam tetapi disesuaikan dengan kondisi dan tantangan spesifik yang dihadapi sekolah tersebut. Yang kedua ada penguatan SDM sekolah. Jadi upaya meningkatkan kapasitas kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan profesional. Jadi tujuannya itu agar mereka lebih efektif dalam mengelola sekolah, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang berkualitas. Lalu yang ketiga ada pembelajaran dengan paradigma baru, yang keempat perencanaan berbasis data, dan yang terakhir digitalisasi sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, langsung saja kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan program sekolah penggerak. Di sini menurut Zamjani dan kawan-kawan, pada tahun 2021, tujuan program sekolah penggerak itu ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjamin perataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga, membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat dan yang berfokus pada peningkatan kualitas. Lalu yang keempat adalah menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya tujuan program sekolah penggerak ini memang mempunyai relevansi tersendiri terhadap kurikulum yang sedang diterapkan, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya adalah ruang lingkup sekolah penggerak. Nah, di sini masih sama, yaitu Zamjani pada tahun 2021 menyatakan bahwa ruang lingkup program sekolah penggerak terbagi dalam 5 aspek, yaitu yang pertama adalah pembelajaran. Di sini pembelajaran mencakup kepada pembelajaran yang lebih proaktif, yaitu menjadikan siswa sebagai student center atau sebagai pusat dari kegiatan pembelajaran.
So, output yang diharapkan ini siswa mampu untuk memberikan hasil belajar yang lebih signifikan dan juga yang lebih maksimal dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, dan dibarengi dengan program-program dari guru penggerak yang memang tujuannya adalah untuk mengaktifasi kemampuan para siswanya untuk memberikan hasil belajar yang lebih maksimal. Lalu yang kedua adalah manajemen sekolah. Di sini guru penggerak mempunyai fungsi sebagai pengendali sekolah. Jadi mulai dari awal sampai akhir di sini guru penggerak berfungsi untuk memanajemeni sekolah agar semua kegiatan yang ada di dalamnya itu lebih terstruktur. Lalu yang ketiga, program sekolah penggerak akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Seperti yang kita tahu bahwasanya saat ini perkembangan iptek sangat amat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Jadi diharapkan adanya sekolah penggerak ini bisa untuk mengoptimalisasi gitu ya pemanfaatan teknologi digital terhadap proses kegiatan belajar mengajar. Lalu yang keempat adalah evaluasi diri dan perencanaan berbasis bukti. Jadi tidak hanya kita belajar mengenai teorinya saja seperti yang kita lakukan mungkin pada saat kurikulum KTSP dan lain sebagainya, tetapi di sini ada bukti atau output yang bisa kita dapatkan dari proses pembelajaran dari suatu materi tersebut gitu. Seperti misalnya beberapa metode pembelajaran yang sudah diterapkan, yaitu project based learning atau mungkin problem based learning, memang outputnya bisa kita tracking. Mereka menghasilkan project dan juga menyelesaikan suatu masalah gitu. Lalu yang kelima itu kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah melalui pendampingan konsultatif dan asimetris. Di sini sekolah penggerak juga aktif menjalin mitra dengan pemerintah pusat dan juga daerah karena yang memegang kewenangan untuk menjalankan kebijakan pendidikan adalah pemerintah pusat dan juga daerah. Jadi sekolah penggerak diharapkan mampu menjalin konsultasi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah agar kebijakan-kebijakan yang diterapkan di sekolah itu mampu berjalan dengan efisien dan juga efektif. Lalu yang selanjutnya adalah manfaat program sekolah penggerak. Untuk sekolah itu sendiri ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan, yaitu yang pertama adalah meningkatkan hasil mutu pendidikan dalam kurun waktu 3 tahun ajaran. Yang kedua, meningkatnya kompetensi kepala sekolah dan guru. Dan yang ketiga, percepatan pencapaian profil pelajar Pancasila. Karena di sini notabene sekolah penggerak itu lebih aktif dibandingkan sekolah-sekolah pada umumnya, so pasti kegiatan yang dijalankan dan juga proses bisnis atau proses belajar di dalam sekolah tersebut itu lebih cepat dibandingkan dengan sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi beberapa manfaatnya tadi yang sudah disebutkan, bahwasanya mungkin untuk percepatan pertumbuhan, perkembangan, dan juga untuk mencapai tujuan sekolah tersebut gitu. Lalu untuk manfaat pemerintah daerah itu ada untuk satu, mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia satuan pendidikan. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan juga bermakna. Karena memang program-program yang dicanangkan oleh sekolah penggerak ini bertujuan untuk efisiensi sekaligus untuk peningkatan kualitas dari mungkin di level sekolah, lalu daerah, dan juga untuk pusat. Semua kegiatan tersebut menjadi satu gitu ya, yang tujuan akhirnya itu sama, yaitu untuk percepatan peningkatan kualitas gitu. Selanjutnya adalah guru penggerak, yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya selain daripada program sekolah penggerak, di sini ada suatu hal yang komplementer, yaitu guru penggeraknya gitu ya. Di sini program guru penggerak dirancang berdasarkan Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022
tentang pendidikan guru penggerak sesuai dengan poin pertama yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama itu untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang menjadi acuan tumbuh kembang murid secara holistik, jadi secara kesatuan, aktif dan juga proaktif, dan juga dalam membantu pengembangan pendidik lainnya untuk mengaplikasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan juga agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Menurut Satriawan Sadika dan juga Naim 2021. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya memang sudah sering dimention bahwasanya tujuan daripada guru penggerak maupun sekolah penggerak ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang tertera dalam kurikulum Merdeka Belajar gitu. Dan untuk guru penggerak sendiri itu bisa dibilang sebagai leader dari murid maupun guru-guru lainnya gitu ya, untuk lebih proaktif dan juga lebih memberikan contoh yang mampu menginspirasi guru-guru lainnya untuk juga berkontribusi gitu ya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas pendidikan gitu. Baik, saya Anggi Puspita. Di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang syarat menjadi seorang guru penggerak. Adapun syarat calon peserta pendidikan guru penggerak yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 26 tahun 2022. Yang pertama yaitu berstatus sebagai guru. Lalu selanjutnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah S1 atau D4. Lalu yang ketiga memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 tahun. Lalu yang keempat itu memiliki masa sisa mengajarnya tidak kurang dari 10 tahun. Selanjutnya terdaftar pada data pokok pendidikan kementerian. Dan yang keenam itu tidak terdaftar sebagai pengajar praktik, asesor, fasilitator maupun instruktur pada pendidikan guru penggerak. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu mendapatkan rekomendasi langsung dari atasan. Itu adalah syarat menjadi seorang guru penggerak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran guru penggerak. Menurut Kusumah dan Tuti Alawiyah pada tahun 2021, guru penggerak memiliki peran penting dalam lingkup pendidikan. Yang pertama itu, seorang guru yang mampu memberikan suatu gerakan besar di lingkup lembaga sekolah dan di wilayahnya masing-masing. Lalu, yang kedua, menteri pemateri yang handal dan inovasi bagi rekan guru di lembaga sekolah tersebut. Lalu yang ketiga itu, mampu menjadi seorang pemimpin di lembaga sekolah. Dan yang keempat, perannya itu mampu memberikan nuansa yang positif dari berbagai aspek, yaitu psikologi, sosiologi, dan beberapa aspek lainnya. Menurut Wijaya dan lainnya, orientasi seorang guru penggerak adalah membuat konsep pembelajaran yang orientasinya kepada seorang murid. Guru penggerak yang secara prosesnya digodok dari berbagai aspek, diantaranya adanya pelatihan, workshop, penugasan, serta presentasi dalam rangka penularan khazanah keilmuan baik secara offline maupun online di berbagai media sosial. Nah, apa saja sih keuntungan menjadi seorang guru penggerak itu? Beberapa keuntungan ketika mendapatkan kesempatan emas menjadi seorang guru penggerak menurut Kusumah dan Tuti Alawiyah tahun 2021. Yang pertama itu, seorang guru tersebut mengikuti pelaksanaan suatu pendidikan dan pengembangan potensinya selama 9 bulan. Jadi, sebelum mendapatkan keuntungan, mekanismenya itu seorang guru itu harus wajib mengikuti pelaksanaan suatu pendidikan dalam kurun waktu selama 9 bulan. Lalu, pendidikan yang diberikan kepada seorang guru untuk penggerak yaitu bentuk sistem pembelajaran yang orientasinya dipusatkan kepada siswa, bukan pembelajaran berbasis kepada guru. Yang ketiga, aneka pembelajaran yang inovatif dan kreatif baik secara sendiri maupun secara bersama-sama. Nah, pembelajaran dilaksanakan ini secara terstruktur dan kurikulum.
Arah pendidikan yang diberikan kepada guru penggerak, konsepnya ini memberikan kesenangan dan kebahagiaan. Lalu yang keempat itu adanya kesempatan untuk belajar kelompok bersama antara guru yang sama-sama lolos seleksi sebagai seorang guru penggerak. Nah, lalu yang kelima itu seorang guru penggerak memperoleh penghargaan dalam bentuk piagam ataupun sertifikat yang diterima olehnya dalam bentuk penghargaan setelah mengikuti selama 36 jam pelajaran. Nah, yang keenam ini memiliki kelompok baru, keuntungannya dalam bentuk organisasi sesama antar guru penggerak. Selanjutnya itu banyak sekali program-program yang akan dituangkan oleh seorang guru penggerak, yaitu diantaranya terspiritnya diri untuk mengajak para guru untuk meningkatkan lagi kualitas pendidikan. Lalu yang kedua itu mampu mengajak para guru untuk membangun inovasi, skill, dan kompetensi yang dimiliki oleh para guru. Yang ketiga, seorang guru yang mampu menggerakkan seluruh elemen di lembaga sekolah dalam inovasinya sesuai dengan kebutuhan peserta didik, pendidik, maupun masyarakat tertentu. Dan yang keempat, pada proses kegiatan belajar mengajar yang diaplikasikan dalam mengajar ataupun dia belajar, seorang guru itu haruslah orang yang kreatif dan inovatif. Lalu yang kelima itu seorang guru yang harus mampu memimpin kegiatan belajar mengajar di kelas dibuktikan dengan pembelajaran berbasis siswa dengan mengajak siswa menjadi siswa yang aktif di dalam kelasnya. Lalu yang keenam, seorang guru ini harus mampu membuat program-programnya sehingga siswanya mampu memahami dan melaksanakan ajaran dari gurunya. Sekian penjelasan dari saya. Lalu selanjutnya ada video wawancara kepada narasumber. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rosi Selawati. Saya dari mahasiswa Universitas Indonesia PGRI. Di sini maksud saya dari tujuan saya untuk melengkapi tugas mata kuliah manajemen pendidikan, yaitu wawancara tentang materi tentang guru penggerak. Saya mau tanya ke Bapak, menurut Bapak guru penggerak itu seperti apa sih, Pak? Ya, guru penggerak itu sebenarnya inisiatif dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Tujuannya untuk menciptakan pembelajaran di sekolah. Yang program ini tuh tentunya dirancang untuk membantu guru yang mereka tidak hanya sekedar mengajar, akan tetapi memiliki peran yang sangat aktif, peran yang sangat strategis dalam menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Tentunya juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjadi perubahan siswa di pendidik itu. Itu inovasi. Terus juga menurut Bapak sejauh ini bagaimana peran guru penggerak dalam lingkungan pendidikan? Kalau pandangan saya selaku guru, ya tentunya saya melihat peran guru penggerak ini sangat penting dalam mendorong perubahan positif, terutama di sekolah. Yang kemudian mereka selain menjadi guru juga menjadi tauladan dalam menerapkan pembelajaran yang terpusat tentunya pada siswa serta menginspirasikan dia terhadap rekan-rekan yang lain. Apakah Bapak pernah mengikuti program guru penggerak ini? Sudah pernah atau belum, tentunya saya sudah pernah. Namun setelah saya banyak baca, saya banyak lihat dalam kegiatan program guru penggerak ini sangat sangat bagus dan menarik, ya. Insya Allah nanti bisa bergabung dengan
guru-guru yang sudah menjadi guru penggerak tersebut. Insya Allah. Juga menurut Bapak seberapa besar pengaruh program guru penggerak terhadap motivasi dan perkembangan siswa? Kalau pengaruh besarnya terhadap perkembangan siswa itu tentunya dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif serta fokus pada kebutuhan siswa. Tentunya program ini juga dapat meningkatkan ketertiban serta rasa percaya diri kepada mereka. Selain itu juga guru yang berlatih dalam program ini cenderung tentunya lebih efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang seperti itu. Yang terakhir nih Pak ya, menurut pendapat Bapak nih saat ini, apa saja tantangan untuk melaksanakan program guru penggerak? Tantangannya sih mungkin banyak ya, tapi saya cukup satu aja yang saya jelaskan dalam hal ini, tentunya keterbatasannya dari sumber daya, banyak sekolah yang tidak memiliki dan karena fasilitas sumber daya yang kurang mendukung dari implementasi program tersebut. Sepertinya itu diantaranya dari tantangan terhadap guru penggerak. Baik, mungkin itu saja Pak dari pertanyaan saya. Terima kasih banyak ya Pak atas jawaban Bapak.